Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kita bakal bahas materi kuliah ini dengan santai, jadi nggak usah terlalu tegang. Misal saya sedikit terlalu cepat, silakan di chat aja bilang cepetan Kak, biar nanti saya kurangin kecepatan suara saya. Oke. Untuk mempermudah pembahasan kita pada hari ini, jadi kita akan membagi menjadi 4 topik. Yang pertama itu ada tentang sejarah singkat tentang KIP kuliah. Yang kedua ada tentang forum Kramadiksi. Dan yang ketiga perbedaan KIP dan KIPK. Dan yang terakhir yaitu tentang KIPK itu sendiri. Oke, kita lanjut. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa baru penerima KIP kuliah. Kalian harus tetap semangat karena kalian salah satu mahasiswa yang beruntung mendapat bantuan dana dari pemerintah. Jadi jangan disia-siakan, karena kalau kalian sia-siakan, sungguh berdosa. Oke. Kita bahas tentang sejarah KIPK dulu. Jadi KIPK itu adalah, saya singkat aja ya KIP kuliah dengan kata KIPK. KIP kuliah merupakan penyempurnaan dari bidik misi. Jadi nggak heran semisal pasti banyak orang yang mengatakan bidik misi ada nggak sih, bidik misi buka nggak sih? Karena memang pada dasarnya KIP kuliah itu evolusi dari bidik misi. Jadi tujuannya, sistematikanya, dan fasilitas yang diberikan pun sama seperti bidik misi. Oleh karena itu, kita akan membahas bidik misi. Sama seperti halnya doi, kita juga harus mengenal orang tua doi supaya kita bisa lebih akrab dengan doi kan. Jadi anggapannya ini bidik misi orang tua dari KIPK. Nah, buat teman-teman mungkin masih nggak familiar nih dengan kata-kata bidik misi. Bidik misi itu apa sih? Bidik misi itu adalah bantuan dana pendidikan dari pemerintah untuk siswa lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik dan kekurangan ekonomi atau keterbatasan finansial. Nah, teman-teman, harus digarisbawahi kata-kata potensi akademik yang baik. Karena banyak orang yang beranggapan mereka harus juara 1 lah, banyak sertifikat, atau harus juara nasional atau segala macam. Sebenarnya itu enggak. Jadi meskipun kalian enggak ada juara, sertifikat, itu masih tetap bisa ikut KIP kuliah atau bidik misi. Jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Nah, buat teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang tahu kepanjangan bidik misi? Kalau ada, silakan di unmute aja mic-nya. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada yang tahu nih. Jadi saya jelasin, bidik misi itu adalah bantuan dana pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Jadi jangan salah paham ya, kata-kata miskin itu memang kata yang baku untuk bahasa Indonesia, jadi nggak usah dipermasalahin. Nah, bidik misi ini berbeda dengan beasiswa pada umumnya. Jadi KIPK pun juga berbeda pada beasiswa pada umumnya. Kenapa? Karena beasiswa pada umumnya itu diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap suatu prestasi kan. Kalau KIPK ini atau bidik misi berbeda. Dia diberikan sebagai bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu untuk menjalani perguruan tinggi.
Nah, pada tahun 2010, bidik misi ini tercetuskan oleh Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, DEA, sebagai pencetus ide, dan beliaulah juga yang mempelopori bidik misi hingga pada tahun 2019. Tujuannya pun seperti di penjelasan sebelumnya, yaitu membantu dalam pembiayaan pendidikan. Dan KIPK merupakan penyempurnaan, yaitu perbaikan sistem yang lebih baik lagi sehingga mengurangi dampak salah sasaran bagi penerima. Nah, teman-teman, untuk alur waktunya pada 2009, angka pendidikan itu rendah. Oleh karena itu, para pelopor ide mencari suatu solusi bagaimana meningkatkan angka pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2010 tercetuslah solusi, yaitu program kerja bidik misi. Selanjutnya, pada tahun 2018, bidik misi ini terus berkembang sampai banyak membantu para siswa dalam menempuh pendidikan tinggi. Pada 2019, tahun di mana bidik misi ini dicanangkan untuk berganti nama atau disempurnakan, dan kalian sudah pasti tahu apa hasil selanjutnya, yaitu pada tahun 2020, di tahun di mana KIP kuliah itu dimulai. Jadi kalian ini merupakan angkatan pertama dari KIP kuliah, maka dari itu banyak sekali masalah-masalah atau problem yang dihadapi, karena biasa tahun pertama itu banyak problem. Nah, adapun lembaga-lembaga atau organisasi yang menaungi KIP kuliah ini. Contoh yang tertinggi yaitu Kemendikbud sebagai penanggung jawab tertinggi mahasiswa penerima, yaitu maksudnya mahasiswa bidik misi dan KIP. Dan yang kedua ada Permadani Diksi, ini organisasi mahasiswa tingkat nasional. Dan yang ketiga ada Permadani Diksi wilayah. Ini anggapnya mencakup suatu wilayah, contoh wilayah 9, yaitu wilayah Kalimantan. Jadi kita, Polnes, masuk dalam wilayah 9. Yang terakhir ada forum di perguruan tinggi. Nah, maksudnya forum di perguruan tinggi ini adalah seperti forum Kamadiksi yang ada di Polnes. Jadi membantu teman-teman semua dalam permasalahan KIP kuliah. Selanjutnya, apa itu forum Kamadiksi? Jadi mungkin teman-teman yang udah Omaru ikut Kulper pasti udah beberapa kali melihat video tentang forum Kamadiksi. Jadi forum Kamadiksi itu wadah informasi buat teman-teman mengetahui tentang informasi KIP kuliah, bidik misi, ataupun beasiswa lainnya. Dan kita juga membantu dalam pemecahan masalah. Kita bantu sebisa kami. Jadi buat teman-teman jangan ragu, misal ada masalah bisa dikonsultasikan dengan kami. Di sini juga suatu organisasi, jadi tempat belajar berorganisasi yang baik. Forum Kamadiksi sangat cocok untuk kalian belajar kepemimpinan, belajar berkomunikasi yang baik, dan juga kerjasama. Selanjutnya juga di sini kita memupuk rasa toleransi dan kekeluargaan serta bahu-membahu. Kenapa? Karena kita berasal dari berbagai jurusan, jadi kita harus saling toleransi antara kesibukan di setiap jurusan. Selanjutnya kita juga sebagai wadah pendataan mahasiswa penerima. Contohnya aja seperti kemarin ada kalian disuruh isi alamat, NIM, jurusan, prodi, dan lain hal. Itu salah satu bentuk pendataan dari kami. Dan yang terakhir, tempat menjaga silaturahmi. Jadi salah satu cara kami untuk menjaga silaturahmi yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, contohnya kegiatan Start Wars ini, supaya mengakrabkan teman-teman mahasiswa baru dengan pengurus forum.
We are a big family, jadi kita semua sudah termasuk dalam forum Kamadiksi. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada para pengurus misal ada permasalahan. Dalam forum Kamadiksi juga ada beberapa divisi, ada 6. Salah satunya kita lihatkan. Jadi kita punya 6 divisi, di mana warna coklat itu divisi A, warna biru itu divisi meditif, warna ungu itu divisi ART, warna hijau itu divisi advokasi, divisi kuning yaitu Danus, dan divisi merah itu PSDM. Oke, lanjut. Kita juga ada program kerja unggulan, salah satu kegiatan rutinitas kita. Yang pertama, sambut mahasiswa baru, contohnya Start Wars ini. Dan yang kedua ada beasiswa KMB. Beasiswa KMB ini merupakan beasiswa dari para penerima bidik misi. Jadi sistematikanya itu kita mengadakan open donasi, setelah itu dikumpulkan, baru dijadikan sebuah beasiswa untuk mahasiswa yang belum menerima beasiswa apapun. Terakhir ada Polnes Goes to School. Ini adalah salah satu proker besar karena melibatkan seluruh mahasiswa bidik misi untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Terakhir pendataan. Ini salah satu cara kami untuk mendeteksi para mahasiswa yang sekiranya tidak tepat sasaran atau berada di bawah standar. Jadi itu bisa ketahuan. Jadi buat teman-teman, semangat terus supaya nilainya nggak anjlok. Dan juga tidak memiliki masalah yang besar di kampus. Dan juga nanti kalian akan menerima surat perjanjian penerima KIPK. Ini salah satu pengikat buat teman-teman. Jadi bisa menaati aturan selama berada di kampus Polnes. Nah, kita lanjut. Apa sih perbedaan KIP dan KIPK? Banyak orang awamnya pasti ngomongnya, udah buka pembukaan KIP, udah buka pembukaan KIPK. Sebenarnya itu KIP dan KIPK itu beda. Tapi kalau secara pengertian, dua program kerja ini memiliki tujuan yang sama, akan tetapi berbeda dalam penerapannya. Jadi tujuannya itu sama, yaitu membantu biaya pendidikan, tapi berbeda dalam penerapan. Contoh, target yang ditujukan di KIP adalah siswa dan siswi SD sampai dengan SMA. Dan juga penerima KIP biasanya dibuktikan dengan sebuah kartu atau yang kita sebut Kartu Indonesia Pintar. Berbeda dengan KIP kuliah. KIP kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan di jenjang perguruan tinggi. Dan untuk KIP kuliah itu belum ada bukti konkret selain lembar kartu pendaftaran KIP kuliah. Jadi buat teman-teman sekarang udah tahu ya bedanya KIP dan KIP kuliah. Jadi harapannya nanti ke depan nggak ada lagi salah ucap. Yang tepat itu adalah KIPK atau KIP kuliah. Selanjutnya kita bahas tentang KIP kuliah, di mana banyak teman-teman yang bertanya. Pertama, secara pengertian, program kerja pemerintah yang fokus dalam membantu siswa dan siswi yang kurang mampu dalam finansial untuk menempuh pendidikan tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat teman-teman, nggak ada uang lah, nggak ada biaya lah, karena KIP kuliah ini adalah solusinya. Nah, sebagai penerima KIP kuliah atau bantuan dari pemerintah pasti mendapat suatu keuntungan. Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi.
masuk perguruan tinggi. Dan yang kedua, atau pendidikan dengan catatan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi. Jadi misal ada pembayaran pendidikan atau kuliah, tapi arahnya bukan ke Polnes, maka itu bukan tanggung jawab KIP kuliah. Contoh, pembayaran asuransi. Nah, itu kan kalian bayarnya ke pihak asuransi, makanya kalian bayar sendiri, bukan dari KIP kuliahnya yang bayarkan. Terus yang ketiga itu bantuan biaya hidup. Jadi kalian dapat biaya bantuan hidup itu sebesar 700.000 per bulan dan dicairkan dalam 6 bulan sekali. Jadi silahkan atur keuangan kalian sebaik mungkin supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, ini jangka waktu KIP kuliah. Yang pertama ada sarjana, maksimal 8 semester, D4 juga, D3 6, D2 4 semester, D1 2 semester. Sisanya bisa dibaca. Itu berarti kita nggak boleh lebih dari itu. Misal kita ada lebih semesternya dari batas maksimal, maka kita bayar sendiri biaya kuliahnya. Nggak ada lagi ditanggung sama pihak KIP kuliah. Ini adalah alur pendaftaran KIP kuliah, jadi buat teman-teman bisa diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, siswa itu login dulu ke web KIP kuliah atau mobile apps-nya. Jadi, langkah awal tuh yang pasti login dulu. Baru yang kedua, kalian disuruh input NIK, NISN, NPSN, dan alamat email kalian. Di sini biasanya banyak terjadi permasalahan yang sering itu adalah nomor NIK. Kadang itu nggak terbaca. Kalian bisa konsulkan dengan pihak sekolah apakah NIK kalian itu sama dengan yang ada di Dapodik. Atau misalnya nggak berhasil juga, kalian ke dinas sosial untuk mengecek nomor NIK kalian ada permasalahan atau enggak. Kedua, permasalahannya biasanya yang ditemui itu adalah NIK sudah pernah dipakai. Itu artinya kalian udah pernah buat akun. Jadi silakan dicek kembali, siapa tahu ada akun kalian yang sudah pernah dibuat. Nah, kalau semuanya aman, nggak ada permasalahan, kalian nanti bakal dapat nomor pendaftaran dan kode akses. Biasanya itu dikirim di email kalian. Silakan pakai itu untuk login mendaftar. Setelah masuk dalam pendaftaran, nanti kalian disuruh isi tuh biodata kalian, segala macam. Isi sampai selesai, sampai tanda centang itu terpenuhi semua. Setelah itu otomatis akan ada kolom cetak formulir. Silakan dicetak. Setelah itu mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, ini perguruan tinggi ini beda-beda ya. Kadang ada yang bisa langsung lewat SNMPN, kadang ada juga yang harus kumpul berkas dulu ke kampus masing-masing. Jadi tergantung kebijakan kampus masing-masing. Lanjut. Nah, buat teman, setiap dan biaya pendidikan ataupun beasiswa pasti ada syaratnya kan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik supaya nggak ada lagi miskomunikasi. Persyaratan KIP kuliah itu ada 3 garis besarnya. Yang pertama, kalian lulusan SMA atau sederajat atau lulusan 2 tahun sebelumnya. Itu udah maksimal. Kalau lulusan 3 tahun sebelumnya, itu bisa dibilang nggak bisa lagi daftar KIP kuliah. Kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan dokumen yang sah. Saya tadi udah jelasin ya, potensi akademik itu nggak harus juara 1 ataupun memiliki banyak sertifikat. Oke, dan yang terakhir itu, yang pasti kalian lulus di perguruan tinggi yang kalian mau. Percuma kalian dapat beasiswa tapi nggak lulus kampus kan, yang buat apa uangnya gitu. Jadi, untuk akreditasi C, pihak Kemendikbud itu akan memperhitungkan atau mempertimbangkan karena
akreditasi yang bisa dibilang masih rendah. Tapi jangan khawatir, pertimbangan itu kan bisa iya, bisa tidak. Jadi 50-50. Nah, pasti teman-teman tadi bingung nih, ada kata dokumen yang sah. Dokumen yang sah dimaksud itu, kalian punya KIP, kartu KIP, atau kalian punya KKS, kartu keluarga sejahtera, atau peserta dari PKH. Pasti kalian bertanya nih, kalau nggak ada gimana Kak? Bisa daftar nggak? Bisa, jawabannya bisa, bisa, dan bisa. Saya tekankan ya, jadi kalau misalnya nggak ada kartu KIP, jawabannya itu bisa daftar kuliah. Tapi ada syaratnya, yaitu pertama, pendapatan kotor kedua orang tua berada di bawah 4 juta. Jadi misal bapakmu itu kerja dan ibumu juga kerja, kalau dijumlahin gajinya itu maksimal 4 juta lah. Kalau dilebih dari itu termasuk golongan orang yang mampu. Kedua, pendapat kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750. Gak usah dijelasin panjang lebar, saya yakin kalian juga bingung. Jadi kalau memang kalian bingung, silahkan tanya langsung aja lewat Japri. Kan udah ada juga nomor saya. Jadi nggak perlu saya jelasin terlalu dalam masalah 750 ini. Nah, teman-teman, ternyata kita udah di ujung materi. Jadi saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah baik kata maupun perbuatan. Dan harapnya kalian bisa menjadi influencer, nggak usah yang kayak selebgram lah. Ya, setidaknya influencer bagi daerah kalian, adik kelas kalian tentang institut kuliah ini. Jadi adik kelas kalian juga dapat infonya itu nggak setengah-setengah kayak kalian dulu kan, karena KIP kuliah ini sudah betul-betul disempurnakan, nggak kayak di awal tahun yang masih setengah-setengah. Jadi saya harap kalian bisa menjadi influencer sebagai salah satu bentuk kontribusi kalian. Satu kalimat dari saya, kontribusi itu nggak dipandang dari kecil besarnya suatu tindakan, tetapi kontribusi yang baik itu dilihat dari tindakan yang memberikan suatu manfaat. Saya Angga, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.